Halo Sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Romulo Merpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes dan BUMDes bersama, karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi dan mensubscribe channel ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon berkenan untuk menekan like dan subscribe agar kita semakin termotivasi membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Dalam video kali ini kita akan mengupas mengenai transformasi UPK PNPM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Dalam video kali ini kita fokus kepada bagaimana tahapan pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat X PNPM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021. Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa pengelola kegiatan DBM X PNPM Mandiri Pedesaan wajib dibentuk menjadi badan usaha milik desa bersama. Pembentukan pengelola kegiatan DBM X PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personil, dan pengalihan kegiatan usaha. Dalam pengalihan aset, apa yang dialihkan? Yang dialihkan itu adalah harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang, baik aset tetap maupun bergerak yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan dana bergulir masyarakat X PNPM Mandiri Pedesaan sebagaimana tertulis di dalam pasal 5 ayat 2. Untuk melihat total aset DBM X PNPM ini, maka data yang paling mudah kita lihat adalah neraca UPK tahun terakhir, dalam hal ini neraca sampai akhir tahun 2021. Karena di dalam neraca itu akan kelihatan berapa aset, berapa modal, dan berapa hutang. Dan asetnya itu terdiri dari apa saja, itu semua bisa kita lihat di dalam neraca UPK. Kemudian pengalihan kelembagaan, yaitu menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM Mandiri Pedesaan sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes bersama. Jadi PTO itu atau SOP yang sudah ada dan berlaku selama ini itu adalah menjadi bagian daripada ADART sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 2. Kemudian pengalihan personil, yaitu pengelola kegiatan DBM X PNPM Mandiri Pedesaan harus masuk dalam pengurusan organisasi BUMDes bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik-praktik tata kelola yang baik sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 ayat 2. Jadi di sini ada kata-kata harus, artinya para pelaku PNPM yang ada selama ini, mulai daripada BKAD, UPK, Badan Pengawas, tim verifikasi, tim pendanaan, dan lain-lain, itu semuanya dialihkan menjadi bagian daripada BUMDes bersama, atau boleh dikatakan mereka ini akan menjadi pelaksana operasional. Kemudian pengalihan kegiatan usaha, yaitu kegiatan
usaha DBM XPNPM Mandiri Pedesaan dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama. Jadi seluruh kegiatan PNPM selama ini, baik itu kegiatan dana bergulir atau mungkin kegiatan usaha ekonomi produktif yang lain, itu dialihkan menjadi kegiatan daripada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana diatur di dalam pasal 11 ayat 1. Pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma diputuskan dalam musyawarah antar desa dan dituangkan dalam anggaran dasar BUMDesma dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Ayat 4, pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma dilakukan terhadap pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan yang sehat dan berkembang. Nah, ini perlu memang penegasan. Kalau di dalam pasal ini tersirat seolah-olah tidak seluruh DBM XPNPM Mandiri Pedesaan itu akan ditransformasikan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, tetapi hanya DBM XPNPM Mandiri Pedesaan yang memiliki kategori sehat dan berkembang. Sementara kita mengetahui bahwa kategori UPK selama ini sesuai dengan petunjuk teknis operasional di dalam penjelasan 10, kategori UPK itu ada 3, yaitu tidak sehat, cukup sehat, dan sehat. Sementara kategori berkembang itu tidak ada. Apakah nanti ada penilaian tersendiri lagi kepada UPK untuk mengetahui apakah UPK tersebut masuk kategori sehat dan berkembang atau ada kategori yang lain? Karena pasal 4 ini sangat jelas disebutkan bahwa pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma dilakukan terhadap pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan yang sehat dan berkembang. Pasal 5, pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didanai oleh pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan. Dalam hal ini itu nanti dananya diambil dari UPK. Pasal 6, pembentukan pengelola kegiatan DBM XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan sampai dengan pelaporan. Apa saja yang dilakukan di dalam tahap persiapan? Di dalam tahap persiapan ini, Dinas Sosial PMD Provinsi menyelenggarakan sosialisasi dan melakukan supervisi proses pembentukan BUMDesma. Tentu saja nanti peserta daripada sosialisasi ini sudah pasti berasal dari Dinas Sosial PMD dari kabupaten kota atau mungkin nanti dari pihak kecamatan. Yang kedua, UPK melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat. Jadi total dana keseluruhan dan itu berada di berapa kelompok yang menerima manfaat selama ini. Kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan ke Bupati Wali Kota untuk dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten maupun Kota. Dalam hal ini pun sebenarnya belum begitu jelas hasil review ini dalam bentuk apakah nanti. Jadi setelah data itu masuk di Inspektorat, kemudian direview, apa nanti kira-kira yang diperoleh dan yang harus dilakukan Inspektorat Kabupaten Kota? Apakah nanti rekomendasi atau apa? Nah, itu yang belum begitu jelas di dalam pasal, di dalam persiapan ini.
Kemudian setelah selesai sosialisasi di tingkat provinsi, selanjutnya Dinas Sosial PMD Kabupaten Kota menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti camat dan pengurus UPK atau BKD, kecamatan, dan wakil kelompok pemanfaat dana bergulir. Dalam sosialisasi ini, Inspektorat menyampaikan hasil review terhadap penghitungan besar aset serta data kelompok penerima manfaat sebagai masukan musyawarah antar desa. Jadi di dalam sosialisasi tingkat kabupaten, Inspektorat sudah harus menyampaikan hasil reviewnya terhadap aset daripada UPK tersebut. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kemudian perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat. Jadi di dalam sosialisasi ini, setelah selesai sosialisasi di tingkat kabupaten, itu langsung sosialisasi di tingkat desa. Jadi tidak ada sosialisasi di tingkat kecamatan. Kemudian di dalam tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, yang pertama adalah musyawarah desa. Musyawarah desa membahas yang pertama adalah rencana pembentukan BUMDesa bersama menjadi pengelola kegiatan DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi di dalam musyawarah desa itu disepakati untuk rencana pembentukan BUMDesma sebagai pengelola DBM ex-PNPM Mandiri. Di dalam musyawarah desa itu juga memberikan mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan BUMDesma dari pengelola kegiatan DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Dan di dalam musyawarah desa tersebut ditetapkan delegasi desa dalam musyawarah antar desa. Jadi siapa-siapa nanti yang hadir untuk mengikuti musyawarah antar desa ditetapkan di dalam musyawarah desa. Dan biasanya delegasi ini terdiri dari wakil pemerintah desa, kemudian perwakilan dari BPD, perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok simpan pinjam perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dan lain-lain. Biasanya ini jumlahnya 5-7 orang. Kemudian di dalam musyawarah desa ini menghasilkan peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUMDesma dari pengelola kegiatan DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma. Jadi persetujuan ini dituangkan di dalam sebuah peraturan desa. Jadi tidak cukup berita acara, tetapi dalam bentuk peraturan desa. Kemudian harus ada surat mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa pendirian BUMDesma dari pengelola kegiatan DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama. Jadi selain perdes, ada juga surat mandat kepada kepala desa. Nah, surat mandat kepada kepala, selain itu, surat mandat juga harus dibuat kepada delegasi desa untuk mengikuti musyawarah antar desa. Jadi kalau yang surat mandat kepada kepala desa itu adalah untuk melakukan kerjasama antar desa, sedangkan surat mandat kepada delegasi desa adalah mandat untuk mengikuti musyawarah antar desa. Delegasi desa terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil kelompok SWP, kelompok usaha ekonomi produktif, wakil rumah tangga miskin atau rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan. Setelah itu selesai dan surat-surat mandat telah diperoleh, maka selanjutnya adalah melaksanakan musyawarah antar desa. Di dalam musyawarah antar desa ini, pemerintah kelurahan tidak dapat menjadi pendiri BUMDesma, tetapi sebagai mitra BUMDesma dalam pengelolaan DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Status kelurahan sebagai mitra ini pun masih perlu dipertegas
khususnya kepada lembaga kelurahannya. Kemudian yang kedua, musyawarah antar desa membahas dan menghasilkan yang pertama adalah peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDesma. B. Peraturan bersama kepala desa dan anggaran dasar anggaran rumah tangga BUMDesma. Dan yang ketiga adalah kesepakatan pembubaran Badan Hukum Pengelola Kegiatan DBM ex PNPM Mandiri Pedesaan apabila sudah dibentuk. Jadi di dalam musyawarah antar desa inilah disepakati untuk membubarkan Badan Hukum UPK yang sudah terlanjur dibentuk untuk dialihkan menjadi badan usaha milik desa bersama. Selanjutnya, tahap pemantauan dan pelaporan. Kalau di dalam tahap pemantauan ini disebutkan bahwa pemantauan dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan hingga provinsi. Gubernur melaporkan hasil supervisi dan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM ex PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma kepada Menteri, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, demikian paparan kita kali ini mengenai tahapan-tahapan pembentukan atau transformasi UPK PNPM Mandiri Pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Saya Romulo Merpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang lain. Karena itu ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.